kasih. Kita hari ini adalah pertemuan yang keempat untuk merancang bab 1 penelitian. Seperti kita ketahui bahwa kesepakatan kita untuk penelitian kita itu ada komponen yang harus kita ikuti bersama. Yang pertama adalah partisipasi aktif dan keadilan 10%, tugas mingguan atau logbook riset ada 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Itu adalah kesepakatan yang kita sampaikan di awal dahulu. Terus yang referensi penduduk kita masih dengan buku dari Criswell tahun 2012 dari Saki Publication, Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach, dan bukunya Sugiono tahun 2019 berkaitan dengan metode penelitian relatif dan MND. Nah, nanti mahasiswa semuanya mahasiswa tidak harus mengambil salah satu dari metode kualitatif bisa dua-duanya atau namanya mixed method approach, dan nanti pendekatan kalian seperti apa. Terakhir, tujuan penelitian jadi dari bab 1 tadi, kalian harus membuat fenomena biasanya latar belakang penelitian, latar belakang permasalahan, terus bikin data dan faktanya, angka-angka ditulis, terus sampai itu bikin riset gapnya, terus bikin rumusan masalah, batasan, tujuan penelitiannya apa. Tujuan penelitian tadi merumuskan jawaban atas yang ditetapkan tadi. Nanti endingnya di bab kesimpulan dan saran paling akhir itu hanya jawaban dari tujuan penelitian. Jadi kalau kalian sudah menemukan arah pertanyaan di bab 1, bab kelima itu sudah ketemu. Jangan pula bab 5 ini karang-karang, nggak perlu. Nanti begitu bab 4 sudah ketemu, tinggal dipindah aja sesuai yang Anda teliti di tujuan penelitian tadi. Pertanyaan ini jelaskan ke UMKM yang lain. Anda bisa menjawab itu. Urutannya berpikir seperti yang saya sampaikan tadi di atas. Terus yang kedua adalah Sugiono. Dan ini saya sandingkan supaya bedanya apa sih? Urutan daripada Criswell, fenomena, fakta, data, riset gap, masalah penelitian, tujuan penelitian. Sementara di buku Sugiono yang relatif buku Indonesia itu hanya ada 4 tahapan yang terpenting: fenomena, kesenjangan atau gap, masalah, urgensi, dan penelitian. Dan di sini ada perbedaan. Kalau di Criswell mengharapkan ada data dan angka. Kalau di Sugiono data dan angka dilewati. Kalau saya tanya kepada teman-teman di sini semuanya, kalian lebih pede nggak mendapat data dan angka baru mencari penelitiannya, atau langsung penelitiannya langsung? Lebih pede kalau data dan angka dulu kan? Data dan angka kami dikuasai, dipelajari, kira-kira kalau saya naikkan menjadi skripsi pantas nggak ya? Nah, kalau itu menjadi pantas, berarti susun lagi kepada jurnalnya. Ada nggak jurnal yang anti mana, yang jurnal yang pro mana? Nah, ini jadikan satu kesatuan untuk menjadi bahan penelitian. Menurut Sugiono, bukan sekedar menceritakan teori, tetapi membuktikan bahwa ada masalah nyata yang perlu diteliti. Jadi buku teori 2 ini yang akan saya sampaikan ke mahasiswa di sini, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa menjadi sesuatu yang dasar yang baik untuk menyusun skripsi nantinya. Komponen 1 yang sampai saat ini tadi, latar belakang, menjawab mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Di sini ada contoh sederhana. Ini bukan untuk mahasiswa sini ya. Saya nggak menuduh mahasiswa ini seperti ini. Pasti ini lebih hebat. Fenomena, banyak mahasiswa menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas kuliah. Betul nggak? Nah, betul. Yang berikut ya. Data survei menunjukkan menggunakan AI meningkat setiap tahun. Tadi yang saya sampaikan dari Criswell, ada data dan angka. Setelah kalian mengakui bahwa AI digunakan dalam tugas, datanya enggak, ternyata setiap tahun ada peningkatan. Ini data dan fakta itu. Terus riset gapnya, sebagian penelitian menyatakan AI meningkatkan kualitas belajar, sebagian lain menurunkan kemampuan berpikir kritis. Kalau kalian yang benar yang mana?
Yang kedua adalah sebagian menurunkan kemampuan berpikir kritis. Nah, ini ada salah menyatakan ini, alibi menyatakan ini berbeda, tengahnya ada celah. Celah itulah yang Anda jadikan skripsi nantinya. Itu berarti latar belakang Anda sudah selesai nih. Jadi saat latar belakang bisa jadi A, B, C itu sudah selesai. Sekarang tinggal B, rumusan masalah. Pertanyaan penelitian yang lahir dari research gap. Tadi pertanyaannya apa? Ada dua kan? Contohnya, sebagian penelitian menyatakan AI meningkatkan kualitas belajar. Sebagian lain menurunkan kemampuan berpikir kritis. Nah, di rumusan masalah sampaikan dengan singkat, jelas, fokus, dan teliti apa bedanya A dan B tadi. Dirumuskan ya, dikasih kata pengantar. Kalau pengantar dalam bahasa akademisi bukan dari otak kita, tapi dari kumpulan suntingan-suntingan jurnal-jurnal yang ada. Jadi kita kembali ke batasan masalah. Menjawab penelitian ini hanya membahas apa? Hanya membahas 3 tadi, atau 2 lagi, atau 5 lagi. Itu kalian yang menentukan. Jangan terlalu luas, tapi jangan pula terlalu sempit. Kalau terlalu sempit kalian kayak main-main, nggak skrip beneran. Tapi kalau luas kan indah. Di sini ada variabel, ada objek penelitiannya, ada respondennya, lokasinya di mana, periodenya apa. Nah, ini kalau periode Januari Maret berarti kami harus meneliti selama bulan Januari dan Maret, entah setiap minggunya atau setiap 5 harinya atau setiap bulannya. Itu dilakukan secara mandiri oleh kalian. Fungsinya menjaga penelitian tetap terarah dan tidak melebar keluar fokus. Di bab 1 terakhir adalah tujuan penelitian. Tujuan adalah jawaban dari rumusan masalah. Contoh rumusan masalah yang kopi tadi. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Tujuan penelitian adalah menganalisis. Nah, ini pertama tujuan penelitian harus kata kerja ya. Besok kalau bikin tujuan penelitian di bab 1 harus kata kerja. Bukan kami akan langsung tutup poin. Menganalisis, menguji, atau mengidentifikasi, atau mendeskripsi, atau mengetahui. Itu kata kerja dari jawaban dari kata tujuan penelitian. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, ini udah titik 1. Nanti jawaban di bab 5, itu pasti jawabannya ini. Jangan pula kalian membuat tujuan penelitian 1, kesimpulannya ada 5. 1 salah 1. Salahnya juga 1. Jadi, paling enak gitu. Jadi urut. Jadi di sini menentukan kesimpulan kalian mau tebel atau mau tipis. Kalau mau tebel berarti harus ada sesuatu yang itu banyak. Nanti ada kesimpulannya banyak, ada salahnya mungkin juga banyak. Ini harus dicermati. Jurnal yang anti mana, jurnal yang pro mana. Nah, ini dijadikan satu kesatuan untuk menjadi bahan penelitian. Menurut Sugiono, bukan sekedar menceritakan teori, tetapi membuktikan bahwa ada masalah nyata yang perlu diteliti. Jadi buku teori 2 ini yang akan saya sampaikan ke mahasiswa di sini, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa menjadi sesuatu yang dasar yang baik untuk menyusun skripsi nantinya. Komponen 1 yang sampai tadi, latar belakang. Menjawab mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Di sini ada contoh sederhana. Ini bukan untuk mahasiswa sini ya. Saya nggak menuduh mahasiswa ini seperti ini. Pasti ini lebih hebat. Fenomena banyak mahasiswa menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas kuliah. Betul nggak? Betul. Yang disebut ya. Data survei menunjukkan menggunakan AI meningkat setiap tahun. Tadi saya sampaikan dari Creswell, ada data dan angka. Setelah kalian mengakui bahwa AI digunakan untuk tugas, datanya banyak. Ternyata setiap tahun ada peningkatan. Ini data dan fakta itu. Terus risetnya, sebagian penelitian menyatakan AI meningkatkan kualitas belajar. Sebagian lain menurunkan kemampuan berpikir kritis. Kalau kalian yang beli yang mana?
Yang kedua adalah sebagian menurunkan kemampuan berpikir kritis. Nah ini ada satu kesalahan major. AI itu bagus untuk partner gosip, partner untuk kalau ibu komputer kan? Nah, jejaring informasi atau apa? Itu justru mengasah tingkat pikir kita. AI akan tidak berarti kalau kalian tidak menguasai pertanyaan, kalau tidak menguasai pekerjaan itu. Kalau kalian tahu, coba ditanya secara detail dan kritis, disimpulkan baru di cross check kepada buku pembelajaran dari kampus. Benar nggak? Kalau benar diangkat, kalau tidak benar jangan diangkat, karena kalian akan menjadi bumerang kalian sendiri kalau tidak bisa menghandle AI. AI adalah alat bantu menyelesaikan tugas dia, tapi bukan serta-merta karena hari ini presentasi kalian baru belajar baca sebentar langsung AI keluar presentasi nggak bisa. Karena apa? Yang berbunyi dari kita itu hanya yang di sini saja, tidak secara keseluruhan yang ada dalam konteks nyata. Kalau kalian sudah pengalaman kerja 5 tahun, dikasih satu lembar, bikin AI presentasi, oke, kalian pahami, karena kalian sudah praktek selama 5 tahun. Apa sih AI? Apa sih kompetensi? Kompetensi itu hanya dihasilkan oleh seseorang yang melakukan tahun-tahun. Ada karena kalau lulusan S1, karena Anda adalah 5 tahun bekerja di tempat dan bidang yang sama. Ketiga, Anda teruji, itulah namanya kompetensi. Nah, kalau kompetensi untuk mengembangkan dibantu AI dengan kemampuan Anda, maksudnya? Tapi kalau kemampuan Anda tidak kompetensi tidak ada, AI ya jadinya hanya wacana, bukan sesuatu yang menyelesaikan tugas kehidupan Anda. Urgensinya adalah karena hasil penelitian berbeda, perlu dilakukan penelitian kembali. Jadi dari contoh yang nyata adalah banyak mahasiswa menggunakan AI fenomena. Ada data dan angka yang menunjukkan bahwa ada tren peningkatan. Terus ada sedikit penelitian, ada ahli A menyatakan ini, ahli B menyatakan ini berbeda, tengahnya ada celah. Celah itulah yang Anda jadikan skripsi nantinya. Itu dari latar belakang Anda sudah selesai nih. Jadi latar belakang bisa jadi A, B, C itu sudah selesai. Sekarang tinggal B, rumusan masalah. Pertanyaan penelitian yang lahir dari research gap. Tadi pertanyaannya apa? Ada 2 kan? Contohnya, sebagian penelitian menyatakan AI meningkatkan kualitas belajar. Sebagian lain menurunkan kemampuan berpikir kritis. Nah, di rumusan masalah sampaikan dengan singkat, jelas, fokus, dan teliti apa bedanya A dan B tadi. Dirumuskan ya, dikasih kata pengantar. Kalau pengantar dalam bahasa akademisi bukan dari otak kita, tapi dari kumpulan suntingan-suntingan jurnal-jurnal yang ada. Jadi di komplit. Jadi kalau mau ngomong ini tidak, jangan kata Alfian ini tidak, nggak bisa gitu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh saudara Alfian dan saudara Pawas menyatakan bahwa AI, nah itu dikutip. Nanti sambil lagi kutip lagi menjadi rumusan masalah, itu baru akademisi. Kalau kalian tidak menyampaikan secara runtut seperti itu hanya pokoknya ada. Kata saya, kata opini saya, tidak boleh kata opini, tidak boleh dasar kata saya. Jadi harus berdasarkan dengan penelitian yang ada. Contoh, judul pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan coffee shop. Di daerah sini banyak coffee shop kan? Dan kalian adalah pencinta kopi semuanya, kadang Anda sering ngopi. Nah, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Sangat. Apakah fasilitas kopi shop mempengaruhi kepuasan pelanggan? Sangat juga. Kalau nggak ada wifi pasti kalian kabur. Kalau kalian kotor, kabur. Nah, itu pantas diteliti ya. Apa kualitas pelayanan dan fasilitas secara bersama-sama mempengaruhi kepuasan pelanggan? Iya. Nah ini iyanya jangan iyanya wajar kok, jangan salah satu dari kalian, tapi berdasarkan penelitian yang kalian lakukan berdasarkan puisi. Nah, puisinya bagi-bagi, tungguin, besok bagi-bagi lagi, tak 7 hari, entah longitudinal atau seksional, nah itu harus ditetapkan di kemudian. Nah ini tadi kita kembali ke batasan masalah.
Menjawab penelitian ini hanya membahas apa? Hanya membahas 3 tadi, atau 2 lagi, atau 5 lagi. Itu kalian yang menentukan. Jangan terlalu luas, tapi jangan pula terlalu sempit. Kalau sempit kalian kayak main-main, nggak sempit beneran. Dan kalau luas kan indah. Di sini ada variabel, ada objek penelitiannya, ada respondennya, lokasinya di mana, periodenya apa. Dan ini kalau dari Januari Maret berarti kalian harus meneliti selama bulan Januari dan Maret, entah setiap minggunya atau setiap 5 harinya atau setiap bulannya, juga dilakukan secara mandiri oleh kalian. Fungsinya menjaga penelitian tetap terarah dan tidak melebar keluar fokus. Di bab 1 terakhir ada tujuan penelitian. Tujuan adalah jawaban dari rumusan masalah. Contoh rumusan masalah yang kopi tadi. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Tujuan penelitian adalah menganalisis. Nah ini pertama tujuan penelitian harus kata kerja ya. Besok kalau bikin tujuan penelitian di bab 1 harus kata kerja, bukan kami akan langsung untuk poin menganalisis, menguji, atau mengidentifikasi, atau mendeskripsi, atau mengetahui. Itu kata kerja dari jawaban dari kata tujuan penelitian. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, ini titik 1. Nanti jawaban di bab 5, itu pasti jawaban ini. Jangan pula kalian membuat tujuan penilaian 1, kesimpulannya ada 5, satu sama satu. Salahnya sudah 1. Paling enak itu, jadi urut. Jadi di sini menentukan kesimpulan kalian mau tebel atau mau tipis. Kalau kalian mau tebel berarti harus ada sesuatu yang lebih banyak. Nanti ada kesimpulan yang banyak, ada salahnya itu juga banyak. Ini harus dicermati. Ini ada satu contoh bab 1. Jadi nanti kalau kalian mau ngambil ini sebagai bahan skripsi silahkan. Yang pertama adalah judul pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan kopi shop ABC. Latar belakang persaingan kopi shop semakin tinggi. Kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Namun penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruhnya secara lebih kontekstual. Di sini apa? Nanti pada waktu Anda diuji oleh penguji di depan kalian harus bisa menyampaikan suatu dasar penelitian yang sebenarnya kata-kata ini bukan kalian yang membuat, karena di sini sebagian adalah ngambil mencopot dari jurnal-jurnal yang kalian pakai. Contohnya apa? Namun penelitian sampai pelanggan itu adalah tulisan yang ada di ringkasan penelitian oleh jurnal yang dikaryakan orang lain. Sehingga sebenarnya kalian itu mengkritisi sesuatu yang ada dan membuktikan ditulis di situ. Paham? Jadi enak, jadi S1 kita nggak perlu ngarang sesuatu yang tidak ada yang situ kita patenkan, tinggal kita kasih penghubung kalimat penghubung yang indah gitu. Cuma sayangnya kita waktu SD SMP belajar bahasa Indonesia kita paling benci ya. Karena bahasa Indonesia kita nggak suka, akhirnya ke bawah sampai kuliah ternyata dipakai karena di sini semua membutuhkan kalimat penghubung, siapa subjek, siapa objek, siapa predikat, itu ada semua di sana. Kenapa bahasa Indonesia lemah? Karena kita bukan bangsa yang telling story. Tidak semua keluarga kita menceritakan sesuatu waktu kecil. Begitu besar, kita tidak bisa men-telling story-kan apa pengalaman kita atau kerjaan kita sampai menjadi sesuatu yang indah. Itu kelemahannya. Nah, belum terlambat S1 ini tolong kalian membuat skripsi yang telling story. Apa sih telling story? Menceritakan dari peneliti-peneliti yang lalu, mengangkat menjadi fenomena sekarang, dicarikan solusi Anda disampaikan kepada khalayak ramai. Nah, itu nanti telling story. Cuma kita kurang memahami makna dan apa itu telling story. Rumusan masalah. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan kopi shop ABC?
batasan masalah, variabel X batas pelayanan, variabel Y kepuasan pelanggan, objeknya coffee shop, lokasi di Pekanbaru atau di Surakarta, misalkan responden pelanggan coffee shop ABC. Tujuan penelitian menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan coffee shop ABC. Ini jadi akan menjadi skripsi. Tinggal bab 2-nya adalah landasan teori. Ketika pembahasan berupa kesimpulan dan saran. Latar belakang sampai kepada masalah penelitian ini nggak boleh berubah, harus tuntut. Di saat nanti Anda menuntut bab 1-nya, bab 1 pertama latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah masuk tuntut karena belum masuk berikutnya. Begitu kalian di tujuan penelitian berubah, itu harus berubah dari awal lagi. Harus disesuaikan dengan kalimatnya, kata-kata yang disesuaikan. Karena kalau tidak akan ketemu menjadi satu kesatuan tanya jahitan. Anggap aja potongan latar belakang potongannya ini, rumusan masalah potongannya ini, batasan masalah potongannya ini, tujuan penelitiannya harus 1, 2, 3 tidak harus 10. Kalau ada yang berubah, kalimat Anda yang berubah tidak runtut, itu menjadi suatu masalah. Kalau masalah penelitian ini pasti satu untuk praktisi dan untuk teoritis dan praktisi. Teoritis adalah untuk kampus, praktisi adalah untuk si pemilik kopi shop tadi. Hasil penelitian Anda kalau bagus, Anda sampaikan kepada pemilik kopi praktisi. Bapak Ibu, agar Bapak Ibu bisa bagus kalau Bapak Ibu menerapkan apa yang saya susun. Kira-kira berani ya saya susun? Antara anak tugas kampus selesai deh. Padahal yang penting itu tugas kalian itu adalah menjadi agen perubahan suatu masalah. Jangan nunggu S2 selesai, jangan nunggu S3. S1 sudah cukup menjadi agen perubahan. Bapak, Ibu, kopi Anda bagus. Tetapi kalau tidak mengikuti saran saya, 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi pasti bangkrut. Berani nggak ngomong gitu? Kalau hasil penelitian bagus, kalian berani ngomong gitu. Stop. Karena bukti teruji itu baru mahasiswa yang kritis. Jadi untuk bab ini sebagai penutup bahwa gunakan data atau fakta terbaru dari sumber terpercaya. Jangan kata teman saya, jangan kata pak saya, tapi dasar dari fakta, angka yang teruji disampaikan oleh lembaga yang independen yang bisa diakui. Alur berpikir logis, umum, khusus, spesifik. Jadi dari yang gede, agak mengecil, langsung paling kecil. Hindari kalimat opini tanpa bukti. Nah, ini kalau dalam masa kompetisi ini paling takut. Hal yang paling tidak pantas adalah menyampaikan angka data tanpa ada bukti. Fokus dan konsisten dari awal sampai akhir. Pernah nggak dengar suatu kebohongan kalau dilakukan terus-menerus tanpa henti akan menjadi fakta? Nah, kita nggak mau kalian ada bukti. Sampaikan yang terus-menerus akan menjadi suatu kebenaran yang hakiki. Bab 1 adalah peta jalan penelitian. Jika pondasinya kuat dan jelas, semua proses riset akan terarah menuju hasil yang bermakna. Ini adalah sintesis dari Bu Rizwel dan Sugiono. Oke, yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Kita lanjutkan untuk diskusi materi kelas. Dan saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.